Yes. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahagia sekali pada pagi hari ini saya dapat hadir di wihara ini, dan ini adalah suatu berkah bagi saya sendiri karena saya dapat berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu semua. Dan saya harap Bapak Ibu juga sama rasanya dengan saya. Bahwa kita di pagi hari ini, di hari yang cerah tentunya, walaupun situasi pandemik masih kita rasakan, namun hal tersebut tidak mengurangi niat kita untuk melakukan satu kebajikan. Ya, salah satunya kita dapat menyempatkan diri untuk hadir di tempat yang tentunya kita ketahui secara bersama-sama adalah tempat yang tepat untuk mendengarkan Dharma dan praktek Dharma secara bersama-sama. Jujur Bapak Ibu, pada hari ini saya sebenarnya menggantikan Yang Mulia Bante Badragupta karena beliau saat ini sedang dalam kondisi kesehatannya kurang baik. Ya, jadi saya diminta beliau untuk mewakili beliau. Secara khusus Bapak Ibu, saya tidak ada persiapan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan topik Dharma pada hari ini. Jadi saya akan berbagi cerita saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajar filsafat Buddha dan filsafat ilmu di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Ada satu hal yang dapat dikatakan rumet, ya Bapak Ibu, dapat dikatakan ruwet. Walaupun sebenarnya tidak ruwet, ya tidak rumet. Jadi kalau di dalam filsafat Bapak Ibu, yang paling susah dipahami itu manusia. Yang paling susah dipahami itu manusia. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara tentang manusia, maka kita akan berbicara tentang pikiran dan perilaku manusia. Dan kalau dalam agama Buddha sendiri, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang manusia, itu pasti akan berbicara tentang pikiran. Dan pikiran secara kasat mata itu susah untuk ditebak. Benar tidak? Setuju Bapak Ibu? Jadi kita mau mengetahui apa yang dipikirkan seseorang. Mengetahui apa yang dipikirkan kerabat, saudara, tetangga, atau mungkin orang yang paling dekat sekalipun, itu sangat sulit. Ya, kecuali Anda memang mempunyai kekuatan untuk membaca pikiran seseorang. Ya, kadangkala manusia menilai manusia lain
itu ada dua kemungkinan. Bisa salah, bisa juga benar. Dan itu sesuatu yang lumrah. Kadangkala yang kita nilai benar, tapi sesungguhnya salah. Kadangkala juga yang kita nilai salah, sesungguhnya benar. Sama halnya Bapak Ibu mempunyai teko yang isinya teh. Bapak Ibu tuangkan untuk diberikan dengan seseorang. Setelah dituangkan, isinya teh kan diberikan kepada orang. Bisa jadi setelah dikeluarkan bukan teh isinya. Benar tidak? Iya kan? Coba. Teko yang diisi teh, lalu mau diberikan kepada orang lain. Setelah mampir di satu ruangan, setelah dikeluarkan, bisa jadinya yang diberikan bukan teh. Ada maksud tertentu. Jadi manusia itu unik. Ya, Bapak Ibu, manusia itu unik. Kadang-kadang sesuatu itu bisa dimanipulasi. Ya, sehingga kalau dasarnya orang itu baik, pasti sesuatu yang diberikan itu baik. Tetapi kalau dasarnya orang itu tidak baik, sesuatu yang diberikan baik itu sebenarnya tidak baik. Ya, ini hanya pengantar saja. Jadi Bapak Ibu, manusia itu sangat unik. Unik sekali. Tinggal manusia tersebut mau memilih. Mau yang baik, apa mau yang buruk. Oke, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu tahu pengertian manusia? Tahu? Ada yang mau membantu untuk menjawab? Pengertian manusia. Ada yang mau membantu? Ya, silakan. Iya, mendekati. Jawabannya mendekati. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Wah, ini gawat ya Bapak Ibu. Statusnya sebagai manusia. Tapi definisi atau pengertian manusia tidak mengerti. Bagaimana ini? Diri sendiri belum dimengerti. Oke, yang di belakang mungkin ada yang mau membantu? Baik. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak mengerti. Tetapi belum mengerti. Kalau tidak mengerti kesannya bodoh. Tapi kalau belum mengerti artinya belum belajar. Jadi manusia itu Bapak Ibu pengertiannya berasal dari dua kata. Mana dan usa. Mana itu artinya pikiran. Usa itu yang luhur. Jadi apa pengertian manusia? Pikiran yang luhur. Dari pengertiannya pun sudah menunjukkan identitas yang berkualitas. Dari pengertiannya saja. Lalu bagaimana makna yang sesungguhnya? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu statusnya sebagai manusia sudah berkualitas? Pikirannya sudah luhur belum? Yang di belakang, pikirannya sudah luhur belum? Yang di depan, sudah luhur belum? Cik, sudah luhur belum? Kok, sudah luhur belum? Belum ya?
Kalau pertanyaannya seperti itu, yang luhur yang dimaksud seperti apa? Kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, dari pengertiannya saja manusia itu sudah menunjukkan identitas yang berkualitas, yang luhur. Artinya apa Bapak Ibu? Dari segi identitas saja kita sudah mempunyai keberuntungan. Di dalam Dhammapada, Bapak Ibu, di syair yang ke-182 itu ada 4 poin yang menjelaskan terkait dengan manusia. Yang pertama adalah kemuliaan kelahiran sebagai manusia. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah sungguh sulit untuk menjumpai kelahiran sama Sang Buddha. Yang ketiga, sungguh sulit mendengarkan Dhamma pada waktu yang tepat. Yang terakhir adalah sungguh sulit menjalankan kehidupan sebagai manusia. Jadi 4 poin ini yang termuat di dalam Dhammapada 182. Dan dari 4 poin ini, Bapak Ibu, semuanya membicarakan tentang manusia. Yang pertama kan sungguh sulit kelahiran sebagai manusia. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, Buddha Sakyamuni yang meletakkan jarinya ke tanah. Ya, jadi jarinya diletakkan di tanah yang ada pasir. Setelah jarinya diletakkan di tanah yang ada pasir, maka tangan tersebut diangkat. Setelah diangkat, kira-kira ada pasir atau debu yang menempelkah di tangannya? Ada Bapak Ibu? Di sini sudah ada yang bereksperimen meletakkan jarinya di tanah atau di pasir lalu diangkat. Sudah ada yang bereksperimen? Atau mungkin Bapak Ibu pernah memegang tanah lalu atau pasir lalu diangkat? Ada yang pernah? Ada ya? Saya sendiri pernah. Ada ya? Ada pasir atau butiran-butiran debu yang menempel di tanah. Jadi perumpamaan kelahiran sebagai manusia, Bapak Ibu, seperti butiran debu atau butiran pasir yang berada di jari kita atau jari Buddha. Lalu masih banyak pasir atau debu yang berada di dunia ini yang jauh lebih banyak. Artinya apa? Kelahiran sebagai manusia itu diibaratkan seperti pasir atau debu yang menempel di tangan tadi. Itu kelahiran sebagai manusia. Sisanya yang ada di seluruh dunia itu terlahir di alam-alam yang rendah. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan betapa lebih banyaknya kelahiran sebagai makhluk-makhluk yang menderita daripada kelahiran sebagai manusia. Jadi saat ini Bapak Ibu yang lahir sebagai manusia itu adalah salah satu bentuk keuntungan, kemuliaan yang patut disyukuri. Jadi kalau kita lahir sebagai manusia, pikirannya amburadul, ucapannya tidak karuan, perilakunya tidak karuan, yang tidak sesuai dengan Buddha Dharma, artinya sudah mencoreng status kita sebagai manusia. Bisa saja kita sebagai manusia menyembunyikan sesuatu yang buruk yang telah dilakukan.
Tetapi alam dan hukum-hukum alam pasti akan membalasnya. Ya, karena langit dan bumi kan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Jadi kita hidup sebagai manusia ini sangat mulia, sangat beruntung. Jadi kesempatan kita sebagai manusia saat ini adalah seperti yang disampaikan oleh Buddha. Sebenarnya ada 3 ya. Jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. 3 tersebut adalah intisari dari Tripitaka. Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang menjadi intisari dari sekian banyak uraian di dalam kitab suci Tripitaka. Jadi kita tidak bicara suku, kita tidak bicara adat, tidak bicara agama, tidak juga kita bicara miskin dan kaya. Tapi kita pada hari ini Bapak Ibu, kita berbicara diri kita sendiri. Kita berbicara status kita sebagai manusia itu harus ngapain. Sekarang kan sudah tahu ya Bapak Ibu, manusia artinya pikiran yang luhur. Selain pikiran yang luhur, kita juga mempunyai kelahiran yang luar biasa harus disyukuri. Pada poin yang kedua ya, yaitu Bapak Ibu mempunyai kesempatan mendengarkan dharma pada waktu yang tepat. Diwiharalah, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, banyak dhamma disampaikan oleh guru Buddha. Jadi Bapak Ibu dari rumah sudah mempunyai niat yang baik untuk ke wihara, untuk mendengarkan dharma, untuk membaca parita, meditasi, mendengarkan dharma. Yang terakhir apa? Melakukan pelimpahan jasa. Jadi kalau sudah duduk di dalam wihara, Bapak Ibu sudah banyak melakukan kebajikan. Jadi kalau datang ke wihara itu tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Bapak Ibu bayangkan, saya kasih contoh. Misalnya di Lampung. Di Lampung itu kurang lebih ada 162 wihara. Kesempatan umat mendengarkan dharma itu sangat langka. Bisa jadi di satu wihara hanya setahun 1 kali pada saat perayaan Waisak atau Katina. Dan saya dengar Bapak Ibu di wihara ini, salah satu wihara yang sering sekali menghadirkan sangga, menghadirkan orang-orang yang intelektual untuk menyampaikan dharma. Ini artinya apa? Artinya keberuntungan yang Bapak Ibu peroleh itu sangat luar biasa. Modal ya untuk kehidupan yang mendatang Bapak Ibu sudah peroleh di wihara ini. Sudah banyak kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu datang ke wihara, duduk diam, mendengarkan dharma dengan seksama. Artinya Bapak Ibu sudah berdana. Berdana kepada siapa? Berdana kepada yang menyampaikan dharma. Ya, Anda telah memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan itu adalah berdana juga. Bagaimana mungkin sangga atau orang-orang tertentu yang di depan mau menyampaikan sesuatu tidak ada manusianya? Tidak mungkin ya. Jadi kita Bapak Ibu sebagai umat Buddha harus mensyukuri terlahir sebagai manusia. Jadi jangan biarkan sesuatu yang buruk itu terjadi. Ya, jangan biarkan. Memang kalau ngomong secara verbal kan gampang ya Bapak Ibu. Iya kan? Kita bertekad
melatih untuk tidak melakukan kejahatan. Tapi kenyataannya di lapangan itu bisa berbanding terbalik. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah mempunyai niat, sudah mempunyai cetana untuk menghormati kelahiran kita sebagai manusia dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya terbiasa iri, terbiasa menyakiti, terbiasa ngomong kasar, ya, terbiasa dengan hal-hal yang merugikan orang lain, itu sebenarnya telah mencoreng ya citra sebagai manusia. Karena kenapa? Manusia ini, Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sebelum zaman Buddha dulu, sudah dipahami sebagai pemikir yang baik. Ya, kalau kita belajar filsafat, manusia itu dituntut untuk berpikir yang baik-baik. Supaya apa? Supaya yang terjadi baik-baik. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau kita menerima terus sesuatu yang baik, itu adalah cermin dari perbuatan-perbuatan baik kita di masa lalu. Tapi kalau Bapak Ibu menerima sesuatu yang buruk-buruk, itu juga cermin perilaku, pikiran, ucapan Bapak Ibu di masa lalu. Tidak mungkin sesuatu yang bukan bagian kita itu akan datang. Tidak mungkin. Karena dalam Buddhism ada hukum kausalitas. Hukum saling ketergantungan. Hukum sebab musabat yang saling bergantungan. Ya, ada paticca samuppada, ada hukum karma, ada punarbawa. Dan semua hukum-hukum itu adalah hukum saling ketergantungan. Sama halnya seperti hukum Newton ya Bapak Ibu. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Tidak mungkin ada reaksi tanpa aksi. Tidak mungkin. Jadi dalam Buddhism itu semuanya realistis. Tidak ada yang namanya istilah kasarnya sihir menyihir, tidak ada. Termasuk hoki dan tidak hoki yang Bapak Ibu terima sebagai manusia, itu adalah cerminan dari apa yang telah dilakukan melalui 3 saluran. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi apa yang kita terima, termasuk bentuk badan jasmani, termasuk kekayaan, kemansyuran, jabatan, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada sebab musabab. Jadi kalau misalnya kehidupan Bapak Ibu sebagai manusia, misalnya maaf ngomong miskin, atau hidupnya susah, dan lain sebagainya. Nah sekarang saatnya untuk bangkit, bukan mengeluh. Ya apalagi sudah sering datang ke wihara, sering mendengarkan dharma, sudah paham, bahwa kelahiran sebagai manusia harus digunakan untuk hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang baik, pelan-pelan. Nanti lama-lama menjadi banyak perbuatan baiknya. Kalau sudah banyak perbuatan baiknya, hasilnya kalau tidak diterima di kehidupan sekarang, di kehidupan mendatang. Jadi kita terlahir sebagai manusia harus disyukuri dan harus menanam jasa-jasa kebajikan. Bapak Ibu lihat dalam sejarah pada saat kehidupan Buddha, kan banyak sekali dayaka ya, seperti Anathapindika dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Supaya apa? Supaya kualitas kehidupan di masa mendatang semakin bagus. Ya sehingga pada akhirnya mencapai nibbana. Jadi kita datang di wihara Bapak Ibu, kita nggak bicara miskin. Kita tidak bicara kaya, kita tidak bicara kedudukan sosial. Tapi kita bicara dharma, kita bersama-sama berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
Kalau ini dilakukan, artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita menghargai status kita sebagai manusia. Kalau kita lihat kisah-kisah zaman dulu Bapak Ibu ya, banyak sekali murid-murid guru Buddha yang mereka terlahir sebagai orang miskin. Terlahir sebagai orang yang tidak mempunyai kedudukan. Bahkan ada yang terlahir sebagai seorang tukang sapu. Lalu mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dharma. Mempunyai kesempatan untuk belajar dharma. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya mereka juga dapat mencapai arahat. Karena kenapa? Karena mereka mempunyai kesempatan yang baik untuk mendengarkan dharma dan mempraktekkan dharma. Jadi kita sebenarnya terlahir sebagai manusia, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, tugas kita adalah sebenarnya 3. Ya, sabapapa saakaranang, kusalasa upasampada, sacito parioda panang. Jangan berbuat jahat tadi ya, perbanyak kebajikan dan sucikan hati dan pikiran. Agama Buddha itu tidak ribet. Ya tidak ribet Bapak Ibu. Tidak ruwet. Paham ya maksud saya? Yang ruwet, yang ribet itu apa? Manusia itu sendiri. Ya. Yang ruwet itu manusia sendiri. Kadang-kadang terlalu banyak aturan lah. Terlalu banyak inilah. Karena kenapa? Ada kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan inilah, kepentingan itulah. Sehingga ribet. Ada satu wihara Bapak Ibu, terlalu banyak aturan, ganti kepengurusan, ketua wiharanya ganti, saking banyak aturan di wihara tersebut, umatnya yang datang jadi sedikit. Karena ruwet. Ya ruwet. Ribet. Dan Buddha tidak mengajarkan ribet-ribet, tidak ada. Jadi kalau kita hidupnya ribet, ruwet, terlalu banyak peraturan cincong ini itu udah. Iya kan? Bapak Ibu mau terlalu banyak aturan. Aturan yang dimaksud di sini nggak masuk akal ya. Nggak sesuai logika. Ada itu Bapak Ibu di satu wihara. Bukan wihara ini. Tapi sekarang ganti kepengurusan, peraturannya cukup sederhana, mudah dipahami, ya welcome terhadap umat, wiharanya jadi rame lagi. Ya, kesempatan orang untuk belajar dharma lebih banyak di wihara tersebut. Jadi saya yakin wihara itu seperti itu. Jadi saya dengar wihara ini multikultur. Ya, semua bisa masuk karena satu kata kunci yang dibahas di wihara ini adalah dharma, bukan yang lain. Ya, tidak ada agenda politik. Ya kan? Tidak ada agenda-agenda yang di luar ajaran Buddha. Jadi semua boleh belajar dharma di sini. Kita mempraktekkan dharma secara bersama-sama. Karena ajaran Buddha itu bersifat universal, ya, tidak memihak. Lalu ada hal lagi yang menarik Bapak Ibu yang dijelaskan di Dhammapada 182 di bagian ketiga ya, yaitu tentang sulit menjalankan kehidupan sebagai manusia. Sulit yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah manusia itu mempunyai kecenderungan memilih hal-hal yang enak-enak. Iya kan? Benar tidak Bapak Ibu? Benar? Benar? Manusia mempunyai kecenderungan memilih sesuatu yang enak-enak. Makan mau yang enak. Tidur mau yang enak. Lalu apa lagi? Fasilitas mau yang enak. Gerah sedikit, emosi muncul. Tersinggung sedikit,
emosi, maunya disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ya, itu kecenderungan manusia seperti itu. Mau yang enak-enak saja. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, pesan dari guru Buddha bahwa sesuatu yang enak-enak dalam hal ini memuaskan nafsu indera secara berlebih itu berbahaya. Ya karena itu akan menuntun terlahir di alam-alam yang rendah. Makanya dalam Buddhism kita diminta untuk mengendalikan panca indera kita. Mata kita dikendalikan, ucapan kita dikendalikan, hidung kita dikendalikan, lidah kita dikendalikan, semua dikendalikan. Ya supaya terkontrol. Jadi mata kita gunakan untuk hal-hal yang sepatutnya. Bukan melihat sesuatu yang tidak patut. Yang akan menimbulkan kerugian di dalam diri kita. Ya ada beberapa guyonan ya Bapak Ibu. Masuk neraka itu murah. Iya kan? Masuk surga? Sorry, salah ya. Masuk surga itu mahal. Masuk neraka? Ayo, mana yang benar? Yang mahal masuk neraka apa masuk surga? Saya tes dulu nih Bapak Ibu. Yang mahal mana? Masuk neraka apa masuk surga? Yang mahal adalah masuk neraka. Yang murah masuk surga. Meditasi gratis apa bayar? Gratis. Masuk klub malam? Gratis apa bayar? Bayar. Kalau bisa jawab, jangan-jangan sering masuk. Oke. Puja bakti bayar nggak? Oke. Lalu kalau masuk ke diskotik? Minum air putih bayar atau tidak? Di wihara ya. Minuman beralkohol? Bayar apa tidak? Bayar. Jadi murah mana surga sama neraka? Ya jadi Bapak Ibu, kebanyakan sesuatu yang enak-enak itu berbahaya. Maka Buddha dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kepada kita untuk dikendalikan. Jadi kita menggunakan indera kita ini sewajarnya aja. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Tidur secukupnya. Sesuai kebutuhan. Jangan makan berlebih. Jangan minum berlebih. Anda sebagai umat berumah tangga boleh mempunyai hiburan. Tapi jangan berlebih. Harus dikontrol. Karena sesuatu yang berlebih itu berbahaya. Maka timbul yang namanya jalan tengah. Hasta Arya Maga. Untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dikendalikan. Syukur-syukur dapat menghentikan keserakahan, kekikiran, dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit cerita terkait dengan manusia. Lalu yang terakhir yang saya pahami di Dhammapada 182 adalah sungguh sulit kelahiran seorang sama Sambuddha. Kalau Buddha-Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha itu banyak. Tapi kalau sama Sambuddha itu jarang. Zaman sekarang adalah sama Sambuddhanya siapa Bapak Ibu? Zaman sekarang. Sakya Muni Buddha. Buddha-Buddha sama sang Buddha yang terdahulu masih banyak. Tapi satu putaran kehidupan bumi itu hanya satu sama sang Buddha. Dan kita sekarang kurang lebih udah 260 tahunan ya ditinggalkan oleh sama sang Buddha dan dharmanya sekarang masih lestari. Masih ada.
Dan Bapak Ibu sekarang masih dapat mendengarkan. Masih dapat merasakan. Berarti Bapak Ibu telah memperoleh berkah yang luar biasa. Di daerah terpencil Bapak Ibu, banyak sekali wihara, misalnya di Lampung yang saya ceritakan tadi, itu dari 162 wihara, itu banyak sekali wihara-wihara yang belum memperoleh kesempatan seperti yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Berapa banyak umat Buddha yang di sana beralih keyakinan ke yang lain. Karena mereka tidak mempunyai kesempatan seperti Bapak Ibu. Jadi ini harus kita syukuri. Harus Bapak Ibu syukuri. Bahkan kalau kita lihat sejarah agama Buddha di Indonesia, Bante-bante pada zaman dulu, ya Bapak Ibu, mereka membabarkan Dharma tidak semudah seperti sekarang. Kendaraan ada, telepon ada, fasilitas ada, tidur tempatnya nyaman. Kalau zaman dulu, mau datang ke satu wihara bisa jadi naik sepeda, ya kan? Naik gerobak. Lalu perjalanannya berhari-hari. Ya sudah sampai wihara, satu wihara, wiharanya pun bocor. Ada itu Bapak Ibu. Wiharanya bocor. Pada saat menyampaikan Dharma hujan, umatnya kebocoran. Dan hanya itu setahun sekali didatangi oleh Bante, anggota sangga. Nah Bapak Ibu di sini kita semua sudah sangat enak. Ya, jadi kalau datang ke wihara Bapak Ibu banyak mengeluh dan lain sebagainya, ini repot. Ya tidak mensyukuri. Jadi kalau datang ke wihara sudah banyak mengeluh, datang ke wihara banyak cincong dan lain sebagainya, itu akan mengurangi Bapak Ibu melakukan kebaikan. Ya makanya Buddha Sakyamuni di dalam kehidupan sehari-harinya Bapak Ibu mencontohkan mudah untuk dilayani. Ya mudah untuk dilayani. Ya kebutuhannya tidak banyak. Ya kalau Bapak Ibu sulit dilayani, nah ini repot. Ya artinya tidak benar-benar memahami Dharma. Orang yang mengerti Dharma, Bapak Ibu, yang memahami hakikat sebagai manusia, dia akan rendah hati. Bukan rendah diri ya. Beda ya rendah diri sama rendah hati. Ya orang yang rendah hati tidak bisa dikalahkan. Ya kalaupun dia dimaki, dicaci maki, dijebloskan ke penjara dan lain sebagainya, dia tidak kalah. Ya, secara spiritual dia menang. Mungkin secara pandangan umum kalah. Tapi secara spiritual itu dia menang. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha harus belajar untuk menanamkan yang demikian. Supaya apa? Supaya kita statusnya sebagai manusia itu benar-benar mempunyai makna. Ya, mempunyai makna, berarti. Nah, ini harus dilatih, nggak gampang ya Bapak Ibu. Ini tidak gampang. Kalau ceramah seperti saya di sini, saya tinggal baca buku, lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu, itu gampang. Ya mudah banget. Ya saya sehari bisa 100 halaman, bahkan satu buku dibaca. Lalu saya sampaikan, itu gampang. Lalu implementasinya apakah gampang? Sekarang banyak tantangan ya Bapak Ibu. Kehidupan sekarang banyak tantangan. Kehidupan sangga sekarang banyak tantangan. Ya. Apalagi hidup di kota, di zaman modern, kalau sadanya kepada Trirana nggak kuat, itu repot. Ya, banyak gangguan. Ya, banyak wanita cantik, banyak mall, banyak makanan enak, banyak umat undang sana sini, yang disediakan makanan yang enak-enak, kualitas nomor wahid. Iya kan? Ya itu tantangan juga. Itu kenikmatan duniawi Bapak Ibu. Ya, kalau tidak bisa mengendalikan, tidak bisa atur jadwal, ya, tidak bisa membedakan
Apakah itu terlalu berlebih untuk kenikmatan duniawi, apakah untuk latihan dan lain sebagainya. Jadi tantangannya lebih banyak. Jadi bantainya, sangganya, kalau sudah lama menjadi biku, sudah lama menjadi sangga, artinya telah melewati banyak tantangan. Ya, artinya kuat. Tugas umat mendukung, bukan menjebloskan. Ya kadang banyak umat yang salah kaprah, Bapak Ibu. Terlalu memberikan banyak kenikmatan kepada bantai-bantai. Sehingga lupa diri. Ya ini jujur saja. Ya umat harus cerdas juga. Memberikan sesuatu yang selayaknya. Jangan berlebihan. Yang cukup sederhana. Karena kenapa? Itu bagian dari Bapak Ibu mendukung kehidupan sangga, dia lahir sebagai manusia untuk melatih, menyempurnakan paramita. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Paham ya Bapak Ibu? Nampaknya sudah 1 jam, karena saya diberi waktu 1 jam. Kalau diberi waktu 5 jam boleh lah ya. Cuma sampai gempor kita di sini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Karena saya tidak mempunyai apa-apa selain pengetahuan Dharma yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Itu pun kalau Bapak Ibu berkenan. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan. Kalau tidak berkenan, jangan disimpan di dalam hati. Ya, tapi kalau berkenan, silakan diambil manfaatnya. Karena Dharma yang diajarkan Buddha itu bersifat universal. Belum tentu itu cocok dengan kehidupan Bapak. Ya kalau cocok kan dijalankan. Kalau tidak, cari yang lain. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu kalau di dalam Mahayana ada namanya upaya kausalya. Mengajarkan dan praktek Dharma sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi tidak boleh terlalu kaku. Semoga berkah pada hari ini Bapak Ibu peroleh dan memahami bahwa kita sebagai manusia adalah suatu keuntungan dan sesuatu yang harus disyukuri di samping banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Tetapi di sini kita tidak bicara itu, di sini di wihara kita berbicara kebaikan untuk agar lebih maju di dalam praktek Buddha Dharma. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Samanera Badra Tejo. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam sedama, untuk sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kembali kita buka buku tuntunan puja bakti halaman 117. Kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Omitofo, Xie Nin.阿弥陀佛，谢谢你给众生的净土，让众生的解脱。阿弥陀佛，谢谢你给众生的希望，
让众生不盼望。感恩您，我愿意献出一生弘扬佛法，这条路一直往前去。感恩您，我愿意献出一生普度众生，生生世世走下去。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我会生生世世追随你。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我会不断念下去。阿弥陀佛，谢谢您给众生的净土，让众生的解脱。阿弥陀佛，谢谢您给众生的希望，让众生不盼望。感恩您，我愿意献出一生弘扬佛法，这条路一直往前去。感恩您，我愿意献出一生普度众生，生生世世走下去。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我会生生世世追随你。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我会不断念下去。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我会生生世世追随你。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我会不断念下去。阿弥陀佛。Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan angkat tangannya aja. Untuk pertanyaan tertulis, nanti kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Baik, kepada Samanera, waktu dan tempat kami kembalikan. Ya, terima kasih. Di depan saya sudah menerima 3 lembar kertas. Artinya ada 3 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan yang pertanyaannya adalah pertanyaan tingkat dewa. Ya, tidak ada namanya, siapa yang bertanya. Dan ini adalah pertanyaan tingkat dewa. Artinya harus dijawab dengan tepat. Saya bacakan ya pertanyaannya supaya tidak salah. Namo Buddhaya. Dalam agama Buddha, manusia ini siapa yang menciptakan? Sedangkan Sang Buddha pun lahir dari seorang manusia. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan. Bapak Ibu, ada beberapa jawaban jika Buddha ditanya oleh seseorang. Yang pertama, ditanyakan balik. Yang kedua, tidak dijawab. Yang ketiga, dijawab dengan argumentasi. Ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab karena tidak akan membawa kemajuan batin.
Baik. Saya izin ya. Mohon berdiri yang bertanya. Jika berkenan, jika tidak berkenan tidak apa-apa. Oke. Baik, saya akan langsung jawab. Saya tanya balik. Angka terkecil berapa Bapak Ibu? Hah? Angka terkecil berapa? Di bawah 0 masih ada? Angka terkecil berapa? Angka terkecil. Di bawah 0 masih ada? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Ada batasan? Oke. Angka terbesar? Berapa angka terbesar? 1 triliun? Di atasnya? Siapa yang bisa jawab angka terbesar? Angka terkecil? Bapak Ibu keliling dunia, tanyakan dengan para profesor, para ahli sains, ahli filsafat, ahli teknologi, dan lain sebagainya. Mereka bisa jawab? Bapak Ibu tahu lingkaran? Ada ujungnya? Kalau pertanyaannya, apakah lingkaran ada ujungnya? Nah, itu jawaban pertanyaan ini. Buddha pernah ditanya, ya Bapak Ibu, manusia itu asalnya dari mana? Secara teoritis di Aganya Sutta itu dijelaskan, tapi itu tidak mewakili. Karena pertanyaan ini memang membutuhkan jawaban, tetapi jawabannya tidak mewakili jawaban yang hakiki dari pertanyaan ini. Karena dalam agama Buddha, kita tidak mempermasalahkan apapun, tapi kita menuju yang namanya nirwana. Dan kalau sudah mencapai nirwana, tidak ada satu kata, satu bahasa pun yang dapat menjelaskan, kecuali orang itu mencapai nirwana. Jadi kalau kita menjelaskan nirwana dengan bahasa kita, itu sebenarnya tidak mewakili jawaban dari nirwana. Termasuk pertanyaan manusia itu asalnya dari mana. Kalau dalam kitab suci Aganya Sutta itu dijelaskan, itu berasal dari makhluk alam abasara. Tapi sebelum alam-alam itu masih ada. Tak terhingga seperti lingkaran. Paham ya maksudnya? Jadi dalam Buddhism Bapak Ibu itu difokuskan untuk sucikan hati dan pikiran, perbanyak kebajikan. Ya kan? Jadi 3 hal. Sucikan hati dan pikiran, jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan. 3 hal ini yang mesti kita latih. Sama halnya Bapak Ibu kalau tanya nirwana itu apa? Nirwana adalah telah melenyapkan seluruh kekotoran batin. Apakah kita dapat menjelaskan nirwana secara utuh kalau kita belum mencapai nirwana? Nah, saya tanya balik. Bapak Ibu sudah pernah makan buah to? Buah to? Angkat tangan. Sudah pernah belum? Oke, yang gampang saja. Sudah pernah memakan buah mangga? Angkat tangan. Oke. Kalau saya tanya, apa rasanya buah mangga? Bisa jawab? Bisa jawab, karena sudah merasakan makan buah mangga.
Kalau ditanya kepada orang yang belum pernah memakan buah mangga, dia juga akan menjawab, tapi berdasarkan pengalaman orang lain. Tapi dia yang sesungguhnya belum merasakan. Sama dengan orang tanya nih bro. Sama dengan orang tanya, manusia yang pertama siapa? Ngerti ya Bapak Ibu maksudnya? Ya. Yang bertanya ini luar biasa intelektualnya ya. Pertanyaannya tingkat tinggi. Ya tepuk tangan dulu lah bagi yang bertanya. Tapi tidak ada jawabannya ya. Karena ini tidak akan membawa kemajuan batin. Oke, semoga mewakili. Lalu, ini panitia harus dijawab semuanya. Ini kayak talk show ya Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyucikan hati dan pikiran? Dalam agama Buddha, Bapak Ibu, ada namanya Hasta Arya Maga. Jalan tengah untuk melenyapkan duka. Jadi, saya jawab yang gampang saja, bagaimana cara menyucikan hati dan pikiran. Tidak serta-merta hati dan pikiran kita itu suci. Semua butuh proses. Latihan meditasi, latihan mengendalikan pikiran, latihan mengendalikan ucapan, dan masih banyak latihan-latihan yang lain. Itu yang sederhana dulu. Latihan itu dulu pelan-pelan. Ya, kalau udah sering dilakukan latihan yang demikian, ya, misalnya maaf ngomong tetangganya beli mobil baru. Ya. Secara manusiawi, rasa iri dan dengki muncul. Tapi kalau sudah terbiasa latihan untuk menerima dan bersyukur dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti habit ya, diri kita menjadi terbiasa merasa senang melihat orang lain mempunyai keberuntungan. Nah, itu kalau dilatih secara terus-menerus Bapak Ibu, hati kita lama-lama akan menjadi bersih. Akan menjadi suci. Ya tidak serta-merta menjadi suci, semua butuh latihan. Bapak Ibu lihat kehidupan Sakyamuni Buddha pada saat menjadi bodhisattva, latihannya itu tidak hanya 6 tahun bertapa. Sudah pada kalpa-kalpa yang lalu pada saat menjadi bodhisattva itu sudah latihan. Ya latihan dana. Ya kan? Latihan meninggalkan kehidupan, masuk kehidupan biarawan. Itu sudah dilakukan berkalpa-kalpa yang lalu. Waktunya sangat lama. Sehingga di kehidupan terakhir menjadi petapa Gautama, bertapa selama 6 tahun, lalu menjadi Buddha suci pikirannya. Latihannya itu enggak sebentar. Pelan-pelan proses. Ya, jadi jawaban saya pelan-pelan latihan ya. Pikirannya dikendalikan, jangan iri, jangan dengki. Ucapannya dikendalikan pelan-pelan. Perilakunya dikendalikan, termasuk kendalikan makan. Ya. Makan yang baik kan yang secukupnya. Berhenti sebelum kenyang. Ya kakek saya umurnya sekarang 104 tahun. Apa yang dilakukan? Kendalikan makan. Jadi nggak pernah makan itu kenyang. Jadi sebelum kenyang udah berhenti. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk mensucikan hati dan pikiran pelan-pelan. Ya kendalikan yang sederhana-sederhana dulu. Ya namanya manusia kan harus berlatih dan sabar. Ya, itu. Lalu apakah merokok adalah tindakan yang melanggar aturan Sang Buddha? Aturan yang mana? Aturan Sang Buddha banyak. Ini yang saya tanya balik, aturan yang mana? Apakah merokok adalah tindakan yang melanggar aturan Sang Buddha? Aturan yang mana? Aturan kan banyak ya. Nah yang mana? Ya secara tata bahasa saya tidak memahami yang mana. Karena aturan banyak. Ya, ini lebih jelas ketemu saya aja deh, nanti saya jelasin. Saya mau tanya balik. Ya, saya mau tanya balik aturan yang mana? Iya kan? Oke.
Nanti setelah dari sini jangan-jangan saya dihujat. Oke, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang berikutnya, saya bertanya, mohon dijelaskan pengertian kosong adalah isi, isi adalah kosong. Mohon dijelaskan pengertian kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Ini sunya dan kesunyataan. Ya, ini sebenarnya dijelaskan dalam sincing ya, poro polo mito sincing. Ya, di bait yang terakhir itu ada namanya ceti ceti polo senceti putisa pohu. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sama dengan penjelasan nirwana. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskan kalau kita belum merasakan. Sama aja orang yang sudah makan mangga, kalau ditanya rasanya, dia akan menjawab dengan benar. Karena dia sudah makan. Ya, ini pertanyaan tingkat tinggi kalau bicara kosong. Karena dia bicara nirwana. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara kosong adalah isi, isi adalah kosong, itu terkait dengan nirwana, Bapak Ibu ya. Ya, kalau secara teoritis, nirwana ada dua. Dicapai pada masa hidup setelah meninggal. Itu ada dua. Jadi kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ini sincing ya. Jadi kalau dalam Mahayana, itu ada sutranya ya. Poro polo mito sincing kuang secai pusat. Di bagian terakhir itu, ceti polo senceti putih sapo. Ini tentang pancaskanda. Ya, tentang perasaan, tentang pencerapan, ya bentuk-bentuk pikiran. Ini pelajaran tingkat tinggi. Ya, ini butuh waktu penjelasan yang sangat lama. Ya, sangat lama. Jadi Bapak Ibu yang bertanya ini salah satu pertanyaan sebenarnya tidak akan membawa kemajuan batin. Ya, sama dengan pertanyaan awal mula bumi. Ya, awal mula manusia. Sama dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu kalau dijawab dengan bahasa manusia tidak akan terwakili. Itu ya. Kosong adalah isi, isi adalah sunya dan kesunyataan. Jadi kalau mau memahami ini dengan hakiki, dengan sesungguhnya, silahkan latihan Buddha Dharma secara perlahan-lahan. Nanti Anda mencapai arahat, Anda akan paham dengan sesungguhnya. Ya, sama dengan orang makan mangga. Kalau sudah makan, udah tahu rasanya, akan memahami dengan sesungguhnya. Berikutnya, Namo Buddhaya Suhu. Apa beda Paceka Buddha dan Sama Sang Buddha? Sama Sang Buddha itu mencapai pencerahan dengan kekuatan sendiri. Kalau Paceka Buddha itu mencapai pencerahan atau arahat, dia belajar dari Sama Sang Buddha. Jelas? Oke. Pertanyaan berikutnya. Saya harus baca ya, supaya jelas nggak salah maksudnya. Jika disakiti orang lain terlalu dalam, dan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengenal orang tersebut, apakah termasuk dalam pikiran yang luhur? Karena dengan tidak mengenal, tidak akan teringat. Kalaupun ingat, juga tidak terlalu sakit. Dramatis banget. Dramatis banget ya. Dramatis banget. Tapi pertanyaannya oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya cerita, suatu ketika Sakyamuni Buddha berada di bawah pohon. Ada seorang pemuda tiba-tiba meludahi Sakyamuni Buddha. Apa yang dilakukan Buddha? Coba tebak. Apakah Buddha membalas dengan meludahi?
Atau menghujat? Atau menyakiti? Atau menyantet mungkin? Atau apa? Jadi kisahnya Bapak Ibu, Buddha Sakyamuni sedang bermeditasi di bawah pohon, lalu ada seorang pemuda meludahi beliau. Buddha tidak bereaksi apapun. Buddha hanya diam. Karena orang yang meludahi tersebut, dia bersekutu satu dengan kebencian. Kalau Buddha membalas, artinya Buddha juga bersekutu dengan kebencian. Rugi dong. Secara spiritual, itu rugi. Kalau orang lain marah ke Anda marah, artinya Anda rugi. Anda mengizinkan kemarahan menghampiri diri Anda. 1 poin Anda kalah dari kemarahan. Jadi dalam kasus Buddha ini, Buddha tidak membalas si pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut kaget. Dipikirkan setelah Buddha diludahi, Buddha akan membalas, tapi kenyataan tidak. Ya, Buddha tenang. Tapi Buddha memancarkan cinta kasih. Karena Buddha kan sudah suci. Sudah tidak ada lagi namanya benci dan lain sebagainya. Ya, sehingga Buddha memancarkan cinta kasih kepada orang tersebut. Akhirnya beberapa hari kemudian si pemuda tersebut mikir gitu. Ya, akhirnya dia sadar bahwa kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Teorinya, cerita pada kehidupan Buddha seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu yang atau siapapun yang dialami itu kadang-kadang berbeda. Ada satu cerita lagi. Ada seorang pemuda yang naik bus. Ya, ada seorang pemuda naik bus. Di samping pintu ada nenek-nenek. Karena busnya ini melajunya kencang dan pintunya itu terbuka. Lalu seorang pemuda ini narik dengan kasar si nenek ini. Sampai nenek ini jatuh. Tapi nggak ke jalan ya, masuk. Sekilas sepintas, perlakuan pemuda ini adalah kasar. Menarik dengan kuat, dengan emosi. Sekilas sepintas kasar. Jadi orang di dalam bus itu menilai si pemuda ini berbuat kasar pada si nenek tersebut. Padahal apa tujuannya Bapak Ibu? Coba apa tujuannya? Pemuda ini menolong nenek ini supaya tidak jatuh. Akhirnya nenek ini selamat. Tapi dia dihujat di bus tersebut karena dia menarik dengan kuat si nenek. Jadi sesuatu yang buruk kelihatan di mata kita. Ya, kalau kita belajar filsafat secara radikal, artinya secara mendalam, sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk. Sesuatu yang baik dan manis itu belum tentu baik dan manis. Ini catat baik-baik. Catat baik. Jadi kita belajar Buddha Dharma, Bapak Ibu. Kalau dasarnya kita itu orang baik, ya dasarnya kita orang baik, walaupun kita itu banyak dihujat, banyak disakiti orang lain. Kalau udah dasarnya itu putih, dasarnya itu baik, tetap dia baik. Tetap di masa-masa yang mendatang dia akan memperoleh kebahagiaan di lain waktu. Paham ya maksud saya? Nah, ini terkait dengan pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini. Ya, ini ada kisah juga seorang ibu-ibu, ya. Ada 4 anak. Ya, ada 4 anak. 4 anaknya ini maaf, nggak ada satupun yang ya istilahnya menghormati, perhatian dan lain sebagainya kepada ibunya. Tapi ibunya ini sabar terus. Sabar terus. Syukurnya ibunya ngerti Buddha Dharma. Jadi dia menghadapi 4 anaknya ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesabaran.
dan lain sebagainya. Dan si ibu ini menganggap 4 anaknya ini yang sering membuat masalah, yang sering membuat ulah, yang tidak berbakti kepada ibunya. Ibunya menganggap mereka berempat ini sebagai sarana latihan untuk bersabar. Ya karena si ibunya mengerti Buddha Dharma, dia tetap sabar, sabar, dan sabar. Tulus dan lain sebagainya. Ya setelah dia meninggal, si ibunya meninggalnya enak. Dia tiba-tiba meninggal. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jasadnya berbau harum, wangi, tersenyum, dan lain sebagainya. Karena dia dasarnya baik. Ya dasarnya baik. Nah ini cerita begini Bapak Ibu ya. Tapi dalam kehidupan realitas sehari-hari Bapak Ibu ceritanya berbeda. Ya berbeda-beda. Kondisi orang itu berbeda-beda. Tergantung Bapak Ibu bagaimana menyikapi kehidupan ini. Ya, bagaimana hidup itu pilihan. Buddha itu kan hanya menunjukkan jalan. Ya Bapak Ibu misalnya kalau mau sampai ke puncak gunung, Buddha itu hanya ngasih peta. Kalau ikutin peta selamat, kalau tidak ya tidak. Lalu pilihannya tergantung pada Bapak Ibu, apa mau ngikutin peta atau tidak. Itu urusan Anda masing-masing. Itu ya. Jadi hidup itu pilihan. Ya kalau Anda dasarnya orang baik dalam kondisi apapun Anda akan baik. Dan itu nanti di waktu-waktu tertentu keberuntungan akan terjadi pada Anda. Bukan orang lain. Itu ya, mudah-mudahan menjawab. Sudah habis. Mudah-mudahan menjawab apa yang saya sampaikan. Yang kurang puas, ya boleh datang ke wihara nanti ngobrol-ngobrol. Ya gratis tanpa dipungut biaya. Oke. Masih ada? Sudah habis ya? Oke, thank you ya. Terima kasih bagi yang bertanya. Yang kurang puas, ya nanti boleh ketemu lagi. Terutama yang tentang sunya dan kesunyatan. Kosong adalah isi adalah kosong. Itu tidak harus dijawab dengan pembicaraan yang lama. Butuh waktu khusus. Ya karena itu sudah levelnya sudah, kalau taksonomi Bloom itu level yang paling tinggi. Ya, jadi butuh pembahasan yang secara khusus. Terima kasih. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Samanera Badra Tejo. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Buddha Dharma Sukha beserta umat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas ceramah Dhamma yang telah disampaikan. Terima kasih Samanera. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali.